Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak boleh masuk ke tanah yang dijanjikan kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb, sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat, yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Kalian saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah, siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau itu saya ingatkan, jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous, merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita, terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh, saya tidak mungkin kalah, saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat, kan dia seorang judoka, dia potong rambutnya pendek, tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono, main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Kalau itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi warga kerajaan Allah, shalom. Mari kita datang bersatu hati, memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang berkuasa. Kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup setiap kita. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan
Engkau masih memberikan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Bahkan bagi bangsa Indonesia dan kota Jember, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja, di mana kami bertumbuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah apapun yang terbaik Tuhan curahkan atas bangsa Indonesia dan kota Jember. Biarlah semua yang terbaik, yang mulia ada di dalam bangsa Indonesia dan kota Jember. Diberkati tanah, air, dan udaranya. Apapun yang ada di bangsa Indonesia dan kota Jember, semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan kota ini Tuhan. Diberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga Bupati dan Wakil Bupati Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah Tuhan, biarlah bersatu hati untuk membangun bangsa Indonesia dan kota Jember. Biarlah mereka boleh melakukan kehendak Tuhan. Biarlah mereka boleh bersatu hati untuk mengembangkan bahasa Indonesia dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang ada Tuhan, bahwa mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati setiap apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangannya. Biarlah Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, juga gembala sidang yang kami kasihi Tuhan, Pastor Benny Kristanto dan juga istri. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang senantiasa baru tercurah atas hamba-hambamu ini Yesus. Kemanapun mereka pergi melayani Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa mencurahkan berkat atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang pegang kendali hidup kami, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Yang bersuka cita, bersiap meninggikan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama serukan, haleluya, amin. Sebab namanya berkuasa di bumi dan di surga, menaungi atas setiap kita, memerintah atas hidup kita, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, Engkau bertahta Tuhan, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang terbaik bagi setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu sungguh indah Tuhan. Karya-Mu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku bawa hatiku. Ku membawa hatiku.
ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau Allah satu-satunya yang berdaulat atas hidup kami Yesus. Kau terindah, sampai selama-lamanya kami menyembah Engkau Tuhan. Selamanya
bersukacitalah senantiasa. Tetapkan langkahmu untuk melangkah melakukan kehendak Tuhan. Sebab Dia yang menyertai engkau, Dia yang menuntun hidupmu menuju kemenangan. Kau yang layak terima segala kemuliaan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah. Carilah wajah Tuhan, carilah wajahnya yang kudus. Kau yang layak disembah. Kau yang memberikan kemenangan baru, Kau yang memberikan kekuatan baru. Hanya nama-Mu yang layak disembah Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau. Terima kasih Yesus. Sebab anugerah-Mu yang layakkan setiap kami. Yesus Tuhan. Setiap lutut menyembah nama-Mu Tuhan. Setiap lidah mengaku Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus yang terbaik, yang termanis, yang mulia. Itu ada dalam setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh
Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari jemaat nyanyikan. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah. Roh yang hidup itu ada di dalam kami. Roh itu yang memerdekakan kami, membuat kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar kami senantiasa bergerak dengan caranya Tuhan. Kami mau berkata Tuhan bahwa kami ada sampai hari ini semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berdoa bersama-sama saudara, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang bisa kembali di kota yang luar biasa ini bersama dengan keluarga besar kita di Rock Ministry Jember. Kita masuk di bulan ini dengan sebuah tema yang luar biasa, staying vigilant, atau lebih tepatnya bagaimana menjaga diri kita untuk mewaspadai segala sesuatu. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi di dunia saat ini, memang terus terang membutuhkan sebuah kewaspadaan yang tinggi. Anak-anak Tuhan terutama perlu waspada dengan apa yang sedang bergerak di dunia sekarang ini. Baru-baru saja ada mahasiswa yang karena dibully di Bali dan dia meninggal. Belum lagi yang lain terjadi di mana-mana. Hari-hari ini orang sudah tidak lagi punya empati. Orang sudah mulai dingin dalam banyak hal. Ya, perhatian sudah mulai kurang, kesetiaan sudah tidak ada.
Kenapa saudara? Karena vigilant tidak lagi menjadi hal yang populer. Waspada tidak menjadi populer. 7 Oktober di Israel menjadi sebuah hari yang harus mereka ingat sepanjang hidup mereka. Selama 2 tahun terakhir kemarin. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling kuat. Mereka merasa pasukan yang terbaik, tapi mereka nggak pernah menduga bahwa mereka bisa dibobol. Dan sekian banyak orang yang ditawan, belum juga yang mati dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kewaspadaan itu kurang. Dan tahukah saudara, banyak gereja hari-hari ini, kalau saya bilang gereja berarti bukan denominasi, juga hilang dengan kewaspadaan itu. Itu sebabnya kita perlu selalu berada dalam firman Tuhan, supaya bisa keep maintain kewaspadaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan firman Tuhan. Nggak ada saudara. Teknologi boleh berkembang maju, mau AI, AB, terserah deh saudara. Tapi tidak akan pernah bisa mengalahkan firman Tuhan. Alkitab bilang bahwa segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang baru. Semua sudah ada, itu pengkhotbah bilang. Sudah ada sejak dahulu. Jadi semua itu tidak ada yang baru di dunia ini. Yang selalu baru cuma perkataan Tuhan. Makanya Anda dan saya perlu terus terjaga dalam kebenaran ini. Nah, saya ingin bagi kita tentang kesetiaan, saudara. Tapi sebelum kita masuk pada tahapan kesetiaan itu, mari kita melihat beberapa hal, apa yang menjadi titik kewaspadaan kita untuk sampai pada apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Matius 24 ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang apa? Menyesatkan kamu. Dalam Matius 24 saudaraku ayat yang keempat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti begini, ada kemungkinan besar kita dapat disesatkan. Betul kan? Ada kemungkinan besar kita bisa diserongkan pikiran kita, cara berpikir kita, penglihatan kita. Saudara perhatikan sekarang, sesama anak Tuhan berperang di media sosial. Merasa yang satu paling benar, yang satu kurang tepat pengajarannya, yang satu lebih benar dari yang lain. Kita gak waspada saudaraku. Saudara harus belajar, tidak pernah ada kerajaan yang runtuh dari luar, semua dari dalam. Sesuatu gak bisa diruntuhkan dari luar, kecuali yang di dalam itu tidak kuat. Mereka sendirilah yang meruntuhkannya. Saudara lihat sekarang. Makanya firman Tuhan berkata, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Karena ini sebuah peristiwa bahwa nanti tidak akan ada lagi batu yang tersusun di situ. Lalu kemudian murid-murid bertanya, apakah tandanya ketika itu mulai terjadi? Yesus berkata pada ayat keempat ini, waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Konteksnya adalah bagaimana saya dan saudara harus bisa menjaga bangunan iman kita. Bangunan ini nggak akan bisa berdiri kokoh Bapak Ibu Saudara kalau tidak punya fondasi yang kuat. Setuju ya? Saya dan saudara tidak mungkin ada di gedung ini kalau Anda tidak punya fondasi yang kuat. Pastikan bahwa kita tidak jadi Kristen karena keturunan. Tapi Anda dan saya menjadi Kristen karena pengenalan akan Tuhan. Pengenalan adalah fondasi yang paling kuat. Bukan karena opa oma Kristen, KTP Kristen. Dari keluarga besar saya Kristen, automatically saya juga harus menjadi Kristen. Saudara dengar baik, Christianity is not religion. But Christianity is a relationship with God. Anda menjadi Kristen karena hubungan. Makanya mustahil kita bisa menyembah, mustahil kita bisa merenungkan firman Tuhan tanpa pengenalan. Itu sebabnya hubungan menjadi dasar yang paling kuat. Amin, saudaraku. Jelaskan Ibrani bilang bahwa segala sesuatu akan digoncang. Tidak ada yang tidak tergoncang Bapak Ibu Saudara. Semua akan digoncang. Tapi akan berdiam satu hal yang tidak pernah bisa digoncangkan. Yaitu kerajaan Allah. Bicara apa itu? Bicara tentang pemerintahan Tuhan dalam diri saya dan saudara. Jadi kita ini perlu menjaga kualitas bangunan iman saya dan saudara. Perlu jaga Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara enggak jaga ini bahaya. Saya percaya waktu sebuah bangunan dibangun, pasti ada supervisor yang datang. Dia pasti ngecek. Ini kualitas bahannya bagaimana.
Ini kualitas semennya seperti apa. Ini kemudian kualitas semua yang ada yang membangun pun seperti apa. Dia cek satu persatu, nggak mungkin dibiarin gitu aja. Masa depan Anda dan saya juga perlu saudara cek. Amin. Memang kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Tapi Anda perlu cek rumah tangga saudara. Saudara perlu cek mesbah doa pribadi saudara. Saudara perlu cek semua itu. Jangan sampai kita merasa everything is running well. Fine, tabungan masih ada, pekerjaan masih jalan. Tapi kalau nggak lagi punya mesbah, bangunanmu akan runtuh cepat atau lambat. Saya nggak datang untuk senangkan telinga saudara. Saya datang untuk bagi kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini sedikit orang yang mau bangun mesbah. Hari-hari ini hampir tidak ada orang yang mengerti firman Tuhan. Mereka sudah lupa semua ayat-ayat Alkitab. Kenapa saudara? Nggak pernah baca firman. Makanya kita nggak vigilant. Kita nggak waspada. Dan kita nggak jadi orang yang setia. Kita hanya baca firman kalau kita punya keperluan. Kita hanya baca firman kalau kita punya kebutuhan, punya pergumulan. Di sini nggak ada. Amin. Haleluya. Amin saudaraku. Saudara jangan baca firman cuman karena Anda punya keperluan. Anda punya kebutuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa firman. Haleluya. Di dalam sebuah kerajaan, maka semua rakyatnya hanya hidup oleh perkataan sang raja. Oh iya, kalau ada rakyat di dalam sebuah kerajaan tidak patuh pada titah sang raja, dia pasti akan dihukum mati. Anda dan saya adalah warga kerajaan sorga. Bukan warga kenegaraan Indonesia saja. Anda dan saya jadi warga kenegaraan Indonesia ada batasnya. Dan dengar, bangsa ini tidak pernah melahirkan Anda. Oh. Saudara mau bicara kingdom kan? Bangsa ini tidak pernah melahirkan saudara. Anda berasal dari Allah. 1 Yohanes bilang apa? Orang yang berasal dari Allah, di dalamnya ada benih ilahi. Dan benih ilahi di dalam diri saya dan saudara memampukan Anda untuk tidak dapat berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ada credential card. Ada sebuah kepastian bahwa saya dan saudara adalah warga kerajaan sorga. Nah orang yang disebut warga kerajaan sorga itu Bapak Ibu Saudara dimateraikan oleh darahnya. Gak ada raja di dunia ini mau memateraikan rakyatnya dengan darahnya sendiri. It's only Jesus is our king. Haleluya saudaraku. Dia materaikan. Supaya apa? Anda dan saya menjadi umat perjanjian. Makanya kita covenant. Kita ada sebuah perjanjian yang kita pegang. Ada sesuatu yang kita landaskan. Dan saudara dan saya gak bisa hidup sembarangan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waktu kita baca ayat ini, mari kita sadari bersama. Berarti sangat besar kemungkinannya kita disesatkan. Ya kan? Sangat besar Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lihat internet nggak ada batasnya. Namanya juga internet. No limit. Kadang-kadang kita pikir itu benar tapi ternyata tidak benar. Muncul slogan-slogan yang luar biasa tapi belum tentu itu kebenaran. Contohnya orang-orang berkata gini, follow your heart. No, Alkitab nggak pernah bilang follow your heart. Karena hati manusia itu licik. Follow Jesus. Drama Korea yang bilang follow your heart. Follow Jesus. Hati manusia itu licik. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan ada bukan dari mana-mana. Guard your heart. Jaga hati saya dan saudara. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Bukankah hari-hari ini banyak orang berseru kepada Tuhan? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. So, bayangkan ini, bernubuat demi nama Tuhan. Menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Usir setan demi nama Tuhan. But the end of the story Tuhan bilang,
I didn't know you. Aku tidak mengenal kamu. Baru dikatakan apa? Enyahlah daripadaku kamu sekalian. Pembuat. Dibilang kamu sekalian. It's not just only one person. Ada gerombolan orang-orang yang modelnya, type-nya sama seperti ini. Dan Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Sebab apa? Aku tidak mengenal. Bapak Ibu Saudara, pengenalan itu harus menjadi dasar sebuah hubungan dibangun. Enggak ada yang lain. Pengenalan itu menjadi sebuah dasar. Makanya saudaraku gini, ada orang berkarunia tapi tidak berkarakter. Harusnya karunia kita berimbang jalannya dengan karakter kita. Ada banyak orang mau berkarunia luar biasa, tapi dia tidak pernah menjaga karakternya. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak terhisap di dalam sebuah kebenaran, di mana dia punya waktu bercengkrama dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, enyah kamu para pembuat kejahatan. Hebat, bisa menyembuhkan demi nama Tuhan, usir setan demi nama Tuhan, banyak lakukan hal mujizat demi nama Tuhan. Tapi kan gak enak saudara ya. Di belakangnya Tuhan bilang apa? Enyah kamu para pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Apa ukuran Tuhan mengenal Anda dan saya? Coba, sekarang kita bahas. Apa ukurannya sampai Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Tapi dia usir setan demi nama Tuhan. Betul kan? Dia buat mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa ukurannya? Apakah ukurannya pelayanan orang yang mengenal Tuhan? Bukan. Makanya saudaraku, setiap orang dimuridkan untuk pelayanan. Tetapi untuk Anda punya karakter, itu saudara betul-betul harus bertumbuh dalam kebenaran. Bukan panggung menjadi ukuran. Amin. Bagi saya secara pribadi, kalau kita bisa melayani di panggung ini cuma kemurahan Tuhan. Percayalah, ada orang yang jauh lebih baik dari kita. Ya kan? Ada orang yang mungkin jauh lebih pantas dari Anda dan saya. Tetapi kalau saya dan saudara diberi kesempatan hari ini, itu cuma karena anugerah Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, enyah kamu para pembuat kejahatan. Bagi Tuhan kejahatan itu bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri. Tapi kejahatan yang paling hakiki adalah orang yang tidak belajar mengenal Tuhan. Itu kejahatan di mata Tuhan. Karena mengenal itu adalah membangun hubungan. Saya percaya saudara mengenal istri saudara dan suami saudara dengan sangat baik. Shalom. Senyum-senyum nih. Ya kan? Betul enggak? Saudara pasti kenal kebiasaannya kan? Kenapa? Karena Anda intimate. Kalau saudara nggak intim dengan pasangan saudara nggak mungkin bisa kenal pasangan saudara. Anda pasti kenal kebiasaan anak-anak saudara. Karena saudara intim dengan anak saudara. Betul enggak? Senyuman sekali saudara tahu dia mau minta apa. Kalau senyumannya 2-3 kali saudara lebih tahu lagi apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia sampai ketawa-ketawa hahaha depan saudara nggak tahu apa-apa, bahaya itu. Berarti nggak ada hubungan. Nah, apa yang saya mau cerita buat saudara? Gini loh saudara. Kalau kita punya karunia yang luar biasa, pastikan karunia itu muncul dari karakter yang melekat pada kehendak Tuhan. Gini, jangan pernah membangun prinsip apapun dalam hidup Anda dan saya bila habit tidak mendahului sebuah prinsip. Sekali lagi, jangan bangun prinsip apapun bila habit tidak mendahului sebuah prinsip. Orang berkata, kita akan kejar koruptor sampai ke benua-benua yang lain. Tapi dibebasin juga koruptornya. Nanti ganti pemerintahan, ganti lagi regulasinya. Betul atau tidak, saudara? Kenapa? Karena hanya prinsip yang dibangun, bukan habitnya. Setuju ya? Nah, waktu Tuhan bilang gini, enyah kamu para pembuat kejahatan. Mereka lakukan prinsip. Usir setan demi nama Tuhan. Menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Buat mujizat demi nama Tuhan. Mereka tahu betul prinsipnya. Bahwa hanya dalam nama yang berkuasa itu mujizat terjadi. Tapi yang mereka lupa adalah, ini dia.
Mereka lupa habitnya. Mereka lupa habitnya. Karunia itu diberikan. Saudara harus tahu bahwa gini, kalau Tuhan sudah kasih karunia buat kita, dia gak pernah ambil. Cuma sayang banyak orang kutip ayat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu berlaku buat Ayub. Kita jadi orang Kristen latah. Kita pakai ayat itu mentang-mentang ada di Alkitab, semua kita bahas. Kalau Tuhan udah kasih, dia gak pernah ambil Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang amin dah, terlambat. Haleluya. Kalau Tuhan sudah kasih, dia gak pernah. Tapi kenapa pas sekarang gak ada? Saudara yang buat. Bukan Tuhan. Mereka mengerti prinsipnya, tapi mereka gak mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka. Nah, kewajiban ini terletak di mana, saudara? Pada habitnya, gaya hidupnya. Nah, saya coba jelaskan ayat ini buat saudara. Karena gini, karakter itu terbentuk, saudaraku, lewat semua proses kehidupan. Dari mana kita bisa menilai bahwa ini pegawai yang setia atau tidak? Dari CV-nya? Atau dari berapa lama Anda berjalan bekerja bersama dia? Saudara pasti akan menilai kesetiaan seseorang ketika Anda menilainya berapa lama kita bisa berjalan bersama. Betul nggak, saudara? Di dalam perjalanan itu saudara sudah banyak ngetes dia berkali-kali. Di dalam perjalanan saudara lihat karakternya ketika dalam tekanan, ya kan? Saudara sudah lihat ketika dia diproses bagaimana responnya. Orang itu Anda bisa berkata bahwa dia adalah orang yang setia. Berarti apa? Saudara mengenal. Saya tertegun ketika membaca kisah tentang Yusuf. Fir'aun berkata kepada Yusuf, orang ini disertai Tuhan. Ya kan? Sekarang saya tanya, apakah Yusuf takut Tuhan sehingga Yusuf bisa melihat orang yang disertai Tuhan? Firaun orang yang menyembah berhala. Tapi dia bisa melihat bahwa kalau orang itu disertai Tuhan atau tidak. Anda sadar atau tidak? Di luar sana walaupun mereka belum terima Yesus, mereka bisa melihat hidup saudara berbuah atau tidak. Ya. Karena Alkitab sudah mencatat bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan bisa melihat kehidupan seorang Yusuf bahwa dia adalah orang yang disertai Tuhan. How come? Simple. Yusuf tidak hidup seperti orang pada umumnya. Itu dia. Bagi Tuhan bilang gini, kamu pelayanan gak ada yang salah. Semua oke dan Tuhan senang. Tapi pertanyaannya, apakah engkau benar-benar mengenal Tuhan dengan cara yang benar? Makanya Bapak Ibu Saudara, karakter itu terbentuk lewat sebuah proses kehidupan. Karena apa? Karena dalam karakter yang terbentuk oleh proses kehidupan itu akan melahirkan yang namanya hope. Katakan bersama saya hope. Apa itu? Harapan. Ya. Akan melahirkan apa yang namanya disebut sebagai harapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan itu sesuatu yang penting. Harapan itu yang membuat kita bisa tetap vigilant. Saudara dan saya nggak akan mungkin bisa waspada tanpa harapan. Karena ada harapan, saudara menggantungkan harapan saudara di situ. Nah tapi kenapa kemudian banyak orang saudaraku kehilangan harapannya? Karena mereka tidak tahan dengan tekanan hidup. Sebuah jam tangan baik dan mahal namanya Tag Heuer. Punya sebuah moto. Don't crack under pressure. Jangan sampai pecah ketika dalam tekanan. Makanya jam tangan itu jadi jam tangan yang mahal. Bukan karena mereknya saja. Tapi mereka membuktikan bahwa moto itu terbukti. Mereka buat, mereka uji dalam kedalaman air, laut, sekian meter. Mereka lihat bahwa jam tangan itu tetap bertahan dengan baik. Waktu mereka keluarkan logo itu dengan sebutan don't crack under pressure. That's it. Mereka menjadi jam yang sangat dikenal. Saya beritahu buat saudara, Anda dikenal dari hidup kita. Yes. Makanya gini, harapan membuat seseorang punya karakter yang kuat. Karena apa? Karakter itu terbentuk lewat ujian, lewat proses kehidupan. Nah di dalam proses kehidupan itu muncul yang namanya harapan. Nah di dalam proses saudara menggapai harapan itu, hati-hati.
Saudara perlu vigilan di sini. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahan dalam tekanan. Pressure itu baik buat Anda dan saya. Setuju gak sih? Amin. Percayalah. Gembala saudara juga gak akan ada hari ini tanpa pressure. Ya. Ada yang di pressure makin kurus, ada yang kayak saya. Mengembang ke kanan, ke kiri, muka belakang. Macam-macam. Tapi tekanan membuat Anda punya banyak kesaksian dalam hidup. Tekanan membuat saya dan saudara bisa berjalan dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Karena saudara dalam bahasa Ibrani kata karakter itu saudara adalah, saudara tahu apa? Patung. Karakter itu diterjemahkan di Alkitab dalam bahasa Ibrani adalah patung. Patung itu kayak gimana Pak? Patung itulah sesuatu yang fix. Saudara pergi ke Jakarta, ada Tugu Selamat Datang. Gempa bumi model apapun dia tetap selamat datang. Halo? Orang Jakarta bilang, ini panas banget. Tetap dia selamat datang. Betul nggak, saudara? Demo kemarin di Kuitang. Demo di mana-mana. Berganti presiden, berganti kepala daerah. Demo di sekitar itu. Tetap dia bilang apa? Selamat datang. Karakter itu saudara kuat. Patung itu dimulai dari sebuah bongkahan batu seperti ini. Waktu lihat batu kayak gini saudara belum jadi apa-apa. Batu itu diambil oleh tukang pahat. Lalu dia mengambil pisaunya, dia mengambil alat pahatnya. Lalu dia pukul, dia bentuk dengan sedemikian rupa. Sampai mendapatkan wujud yang diinginkan. Halo? Kita tadinya kayak begitu. Betul saudara? We are nothing. Diangkat sama Tuhan. Haleluya. Kita pikir waktu Tuhan angkat hidup kita everything is good. Ternyata enggak. Kita ngelewati proses. Nah berapa banyak orang yang menyerah dalam hal tersebut. Katanya ikut Tuhan enak. Kok bukti kayak begini? Katanya ikut Tuhan pasti ada pertolongan. Kenapa kok jadi sulit? Kenapa jadi begini? Tapi saudara tetap bertahan. Tetap berada dalam sebuah komunitas yang tepat. Saudara tetap bertahan dalam iman saudara. Apa yang sebenarnya dibutuhkan saudara? Anda sedang dipahat untuk supaya keluar model yang. Amin. Supaya keluar model yang diinginkan. Enggak ada yang lain saudara. Dipahat terus, dipahat terus, dipahat. Makanya saudara lihat. Ketika semua sudah sesuai dengan keinginan si pemahat. Patung tersebut akan ditampilkan ke depan banyak orang. Semua orang akan lihat. Inilah ternyata batu yang tadinya nggak bisa jadi apa-apa itu. Ternyata menjadi patung yang begitu bernilai. Hidup saya dan saudara jadi bernilai. Karena semua tekanan yang kita lewati. Makanya saya dan saudara perlu waspada. Kalau Anda sesat dengan pemikiran, kalau Anda sesat dengan semua pengajaran yang gak benar, kalau saudara sesat dengan pergaulan yang buruk, maka saudara gak pernah bisa lihat gambar asli hidup saudara. Saudara gak akan pernah tahu kapan kemudian saudara akan didisplay oleh sang raja, si pemahat itu, untuk memperlihatkan kepada dunia ini loh orang yang telah lewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Yes. Anda akan punya banyak kesaksian dalam hidup saudara ketika Anda mengizinkan dirimu dipahat. Amin. Dipahat, dibentuk, nggak enak. Disalah mengerti, nggak enak saudara. Benar tapi nggak punya hak untuk membela diri. Benar tapi nggak bisa bicara. Tapi Tuhan bilang ini, stay vigilant. Halo? Jangan membiarkan dirimu menjadi apa? Sesat. Karena ke depan ada banyak orang mengaku Mesias palsu. Ke depan akan ada banyak orang mengaku A, B, C dan sebagainya. Ke depan akan ada banyak orang yang tiba-tiba menjadi dekat sama kamu. Kamu tetap dibilang apa? Waspada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Apa yang saya mau bagi pagi hari ini buat kita adalah Tuhan mau Anda dan saya menjadi pribadi yang mengerti bahwa karakter saya terbentuk oleh kehendak Tuhan. Makanya kata patung, karakter di situ juga mengandung kata ini, image atau gambar.
Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Gambar. Ada gambar yang terlihat nyata. Ada sesuatu yang orang bisa lihat tentang hidup Anda dan saya. Itu gambar. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang begini, enyah kamu para pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Gambar itu gak ada di mereka. Gambar itu gak ada. Karakter itu juga ditentukan oleh kualitas pengenalan. Makanya firman Tuhan berkata, kamu akan jadi sama seperti apa yang kamu sembah. Ya, kalau enggak kita nggak bisa lihat bagaimana gambar kita sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Tadi baru pembukaan. Masih ada 55 poin. Mumpung jauh kan dari Jakarta ke sini. Jadi 55 poin. Oke lah untuk kita bagi. Amin saudara. Amin, yang semangat yang depan aja nih. Amin, haleluya. Haus dan lapar ada di tengah-tengah kita, amin. Karena kita seperti patung tadi. Ya kan, selamat datang. Ya, apapun yang terjadi tetap mengucap syukur, haleluya. Anda sedang dipahat sampai kelihatan gambar aslinya. Sesudah kelihatan gambar aslinya, dimunculkan ke permukaan. Inilah orang yang tetap bertahan dalam apapun yang terjadi. Saudara, dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ke-2 ayat 1 sampai dan ayat yang ke-7. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Saudara perhatikan, kemarin katanya 20 September Tuhan mau datang. Kok amin sih? Heboh tuh, kau udah lewat saudara, ternyata belum kan? Orang udah heboh di grup-grup, 20 September Tuhan mau datang, dari tanggal 15 sudah ada pemberitahuan saudara. Karena kita guyonan teman-teman hamba Tuhan. Mulai bikin foto di atas planet. Mulai bikin foto di mana gitu. Weh, gue udah tunggu nih jam berapa kok belum datang sih? Nah, saudara, pengajar-pengajar palsu mulai muncul. Oh, Tuhan mau datang. Makanya kenapa film 2012 itu booming saudara. Karena banyak orang nggak takut Tuhan. Mereka berpikir dengan nonton 2012 setelah pulang dari tempat itu mereka bertobat rame-rame. Mereka takut nanti nggak ada kapal yang jemput mereka. Saya ingat pada waktu film 2012 muncul, semua bioskop di seluruh Indonesia penuh dengan jemaat gereja manapun. Nonton bareng. Komsel A, Komsel B, Komsel C. Saya juga bawa jemaat saudara, 55 orang nonton. Nangis, Tuhan. Dasar yang gak bertumbuh firman Tuhan, mereka bilang, Pak nanti kapalnya kayak begitu ya. Ada yang juga tanya, oh nanti begini, nanti gini. Enggak, saudara dengar baik. Orang mulai heboh, saudara. 2012, ya orang ketakutan. Kenapa saudara takut? Harusnya hari Tuhan tuh hari yang membahagiakan. Tapi kenapa kita takut, saudara? Karena kita nggak kenal firman. Makanya dia bilang, kamu jangan gelisah, hati-hati. Gelisah karena apa? Ada ilham roh. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, apa yang terjadi?
Kedurhakaan itu sudah sedang terjadi. Tapi Roh Kudus masih ada dalam gerejanya. Haleluya. Parakletos. Kalau Roh Kudus sudah tidak ada dalam gerejanya, saudaraku, kedurhakaan itu udah gak ada yang bisa bendung. Berarti kedatangan Tuhan sudah terjadi. Tapi hari ini Roh Kudus masih ada di gerejanya. Dia ada di hati Anda dan saya. Haleluya. Sehingga walaupun kedurhakaan mencoba untuk bergerak dengan begitu rupa, Anda dan saya diselamatkan. Anda dan saya diluputkan. Haleluya. Tapi dengar baik, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara nggak pernah merenungkan firman Tuhan, apa yang mau diingatkan? Saudara dengar baik, waspada saudara, kedurhakaan itu ada di mana-mana saat ini. Iblis tuh nggak terlalu pintar, setuju ya? Dia hanya pintar pada satu hal. Kalau dia tahu kita jatuh di titik A, dia akan berusaha bolak-balik menjatuhkan kita di titik yang sama. Karena dia tidak pintar, maka dia tidak punya ide menjatuhkan kita di titik yang B, C, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, iblis itu telaten. Halo? Iblis itu telaten. Firman Tuhan bilang apa? Dia menunggu waktu yang tepat. Kita enggak telaten. Mari jujur saudara. Kadangkala kita udah kecapean. Ayolah Tuhan ngerti deh, besok aja gua doanya. Tuhan ngertilah saya punya kebutuhan. Ya udahlah saya nggak kasih persembahan dulu. Kita nggak telaten. Dan iblis lihat celah-celah di mana Anda dan saya tidak telaten. Karena dia nggak punya yang lain. Dia punya telaten. Coba, nih ya, waktu kita belum bertobat, kita jatuhnya di sini nih. Kita bertobat, kita melayani, kita udah gak urus di sini lagi. Kita udah sampai di level ini. Tapi tahukah saudara, suka atau tidak, bisa-bisanya kita balik lagi ke sini. Kenapa? Karena si telaten itu, saking telatennya dia tunggu saya dan saudara. Dia tunggu kapan kamu lemah, kapan kamu gak punya kekuatan, dia tarik kembali. Why? Telaten itu saudaraku vigilant. Dia menunggu waktu yang tepat. Kita sih hebat, saudara. Kalau iblis ingatkan masa lalumu, ingatkan dia masa depannya. Keren, saudara. Kayak motivator-motivator gitu. Kalau dia ingatkan masa lalumu, ingatkan dia masa depannya. Tapi kita gak pernah renungkan firman kok. Berdoa aja masih disuruh-suruh, ayo doa. Zoom-nya udah buka, ayo. Open Zoom, ayo. Bentar Pak, di jalan. Sorry Pak, sinyalnya kurang bagus nih, off cam ya. Padahal sinyalnya bagus-bagus aja. Di sini nggak ada, men. Di sini nggak ada. Kita nggak telaten, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita bertobat sama-sama, termasuk saya yang bicarain. Kita nggak cukup telaten. Setan tuh nggak pintar, tapi dia telaten. Makanya dia tunggu nih, kapan ini? Dia tunggu. Kita enggak, saudara. Kita nggak punya waktu untuk, kita baru dapat pohoyan satu, kita tinggalin yang lain. Kita bahas yang lain lagi. Nanti dapat lagi tuh, kita tinggalin yang lain. Kita dapat pengajaran dari pendeta ini, pendeta MB ditinggalin. Kita bilang, pengajaran ini selama ini salah. Padahal selama 5 tahun dia buka tangan, ditumpang tangan, doain saya Pak, doain saya Pak. Tiba-tiba dapat pendeta yang baru, ini salah nih. Di sini nggak ada, amin. Haleluya. Kita nggak telaten Bapak Ibu Saudara. Setan lihat ada perpecahan di antara kita. Setan lihat kita nggak waspada, kita anggap biasa aja, gitu loh. Kita nggak waspada dengan teman-teman sekeliling kita. Kita kemudian tidak punya kepekaan buat orang-orang sekeliling kita. Mungkin mereka butuh bantuan. Pak saya udah nggak makan Pak 5 hari. Kita berdoa yuk, mati dia saudara. Nggak butuh didoain, kasih makan. Kita nggak cukup peka. Why? Makanya saya kadang-kadang merenung ya, kenapa orang bisa jatuh kembali di titik yang sama? Karena dia telaten banget. Jelas itu ayat, dia menunggu waktu yang tepat. Matius 24 ayat 12 sampai 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, masih nyambung dari Tesalonika tadi saudara ya.
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai apa? Pada kesudahannya akan selamat. Apa arti kata selamat? Sampai tujuan. Amin. Tapi kan Pak itu biasa kita ngomong, Pak, selamat ya sampai tujuan. Memang arti selamat sampai tujuan, Mas. Amin. Selamat itu artinya sampai tujuan. Karena bertobat itu bukan sekedar berpindah dari gelap kepada terang, tapi bertobat itu adalah perubahan pola pikir, metanoia. Repent itu artinya Anda dikembalikan pada posisi yang semula, di tempat yang paling tinggi. Re itu berarti apa? Pengulangan. Setuju ya? Rehearsal, berarti ada sesuatu yang perlu diulang. Kemudian apa? Repent. Pen itu kan penthouse. Apartemen tingkat yang paling tinggi. Yang paling mahal. Kalau Anda dengar seseorang tinggal di mana, Pak? Saya di apartemen. Di penthouse, Pak. Iya. Orang, wow. Udah paling mahal dari itu. Di penthouse. Saudara dengar, waktu Anda bertobat, Tuhan pulihkan saudara ke tempat yang paling mahal. Yang dunia gak bisa kasih buat Anda dan saya. Haleluya saudaraku. Nah makanya dia bilang gini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini, the gospel of the kingdom, akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi apa saudaraku? Kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah apa? Tiba kesudahannya. Kita berpikir bahwa kalau Injil diberitakan seluruh dunia saya harus keliling ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika. Padahal maksudnya gini, Injil itu harus diberitakan ke seluruh sistem yang ada di dunia ini. Kalau kita bicara dunia adalah bicara apa? Sistem yang bergerak. Kalau kita bicara bumi adalah tempat di mana ada saya berpijak hari ini. Artinya apa? Dunia Jember ini perlu dengar berita tentang kerajaan Allah. Semua sistem yang bergerak, mau di pemerintahan, di dunia sekuler, marketplace, di dunia pendidikan, di mana saja harus mendengar prinsip kerajaan Allah ini. Itu maksudnya. Tapi maafkan, Alkitab bilang bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa? Bertambahnya kedurhakaan. Jadi kedurhakaan sudah ada. Tapi dia gak bisa bergerak lebih banyak unless you open your access. Saya akan masuk pada inti khotbah saya. Ada dua hal yang hilang dari gereja hari-hari ini. Bicara tentang kewaspadaan dan kesetiaan. Yang pertama gini. Gereja kehilangan kata yang satu ini. Fellowship. Apa saudara? Fellowship. Gereja kehilangan kata ini saudara. Karena dalam fellowship kita punya gaya hidup yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan memanggil umatnya untuk fellowship dengan dia. Kata yang dipakai adalah bersekutu dengan dia. Jadi ide fellowship itu bukan datang dari manusia. Ide itu datang dari Tuhan. Haleluya. Makanya waktu Yesus datang ke muka bumi, dengar, dia tidak hanya sekedar membebaskan saudara dari dosa dengan darah yang dicurahkan. Dia tidak cuma sekedar datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Tapi tujuannya juga satu, untuk memulihkan sebuah hubungan. Makanya dia memanggil Anda dan saya dalam Korintus bilang untuk apa? Untuk bersekutu dengan dia. Apa yang hilang dari gereja sekarang? Fellowship. Kita berusaha membangun fellowship, bagus sih. Mungkin dengan makanan, dengan banyak hal, that's good. Tapi fellowship sesungguhnya adalah di luar semua itu, kita punya hubungan satu dengan yang lain. Karena apa saudara? Alkitab berkata bahwa kita harusnya di akhir zaman ini, gaya hidup saling itu makin luar biasa di antara kita. Karena fellowship nggak ada, fellowship berkurang, fellowship sudah mulai dikotak-kotakan, hanya beberapa orang saja, sekelompok orang saja. Apa yang terjadi? Yang kedua yang hilang. Ini yang saya khotbahkan sekarang ini. Loyalty. Kesetiaan kepada Tuhan berkurang, kesetiaan kepada sesama pun jauh lebih berkurang.
Gampang kok ukurannya. Kalau kita nggak setia dengan Tuhan, kita pasti nggak setia dengan sesama kita. Sederhana. Anda nggak mungkin bisa setia dengan teman, pasangan saudara, keluarga saudara, kalau Anda nggak setia dengan Tuhan. Ukurannya cuma satu, setia dengan Tuhan, baru Anda bisa setia dengan sesama. Ibrani 10 ayat 25 bilang gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dikatakan, dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa saudaraku? Yang kencang saudara. Ini fellowship. Saling menasehati dan semakin apa? Giat melakukannya. Artinya gini, justru di akhir zaman ini, makin dekat akhir zaman, kita harus makin sering fellowship. Minum dulu lah. Shalom. Amin. Pulang dari sini saudara, sering-sering bikin rujak lah. Haleluya. Sering-sering fellowship saudara, sering-sering kumpul. Jangan cuma dengan itu aja. Saudara dengan keluarga saudara, keluarga inti saudara juga sering-sering fellowship. Duduk bahas firman, duduk kemudian kita saling membangun satu dengan yang lain. Karena kita bilang, marilah kita saling menasehati dan semakin giat. Alkitab bilang gini, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya, saudara yang kasih oleh Tuhan, justru kedatangan Tuhan makin dekat, kita harusnya makin sering berfellowship. Itu sebabnya, staying vigilant and you become loyalty. Haleluya. Loyalty. Kalau saudara nggak loyalty dengan Tuhan, maka Anda dan saya akan loyalty dengan kejahatan yang kita buat. Setan loyalty dan kejahatannya. Kata yang saya pakai tadi, telaten. Ya, dia setia dengan kejahatan. Dia setia dengan apa yang dia anggap benar menurut dia. Dan dampaknya ada dampak. Berapa banyak orang jatuh karena hal tersebut. Karena dia nggak cukup telaten. So today, kita belajar sesuatu. Amin saudara. Fellowship itu tidak boleh hilang dari hidup kita. Karena di dalam fellowship saya dan saudara membangun sebuah gaya hidup. Alkitab berkata begini saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apa yang dimaksudkan pertemuan ibadah di sini saudara? Pertemuan ibadah di sini bukan cuma sekedar liturginya saja. Tapi juga pertemuan ibadah di sini adalah latreo. Sesuatu yang dibawa kepada Tuhan. Makanya orang gak bisa datang sama Tuhan dengan tangan hampa. Haleluya. Tapi bukan persembahan yang dimaksudkan. Dengan tangan hampa itu dia datang dengan pengharapan penuh. Dia datang dengan ucapan syukur yang melimpah. Bahwa dia datang bukan cuma sekedar yang mengharapkan apa yang dia butuhkan terjawab. Tapi dia datang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Makanya firman bilang jangan kita menjauhkan diri. Sebab apa? Di dalam pertemuan-pertemuan itu akan terjadi fellowship. Amin Bapak Ibu Saudara. Akan terjadi fellowship. Nah pertanyaannya, di manakah tempat terbaik untuk kita melatih kesetiaan? Jawabannya cuma satu, komunitas. Komunitas nggak ada yang lain. Entah itu gereja, entah itu komunitas perkantas, entah itu komunitas-komunitas di kantor, tapi bukan sosialita. Nah itu lain itu saudara. Sekarang ada gaya hidup baru saudara sosialita di Jakarta. Tetangga depan rumah saya, itu mereka pelihara babi. Babi lucu. Saya bilang jangan sampai ke rumah saya. Saya orang Manado, lain ceritanya. Saya langsung pikirin serai berapa banyak. Kemangi berapa. Saya bilang, Ci, pelihara babi. Iya nih, ini sekarang mahal loh. Ada satu lagi bilang, iya Pak, babi itu mahal sekarang. Oh berapa? Yang lucu-lucu begini Pak, unyu-unyu apa yang lucu? Memang lucu sih modelnya beda, kata beda sama babi ternak Pak. Babi it's babi you know.
Harganya 30 juta, 50 juta ada sertifikat. Oh haleluya, beli di pasar kakak pakai sertifikat. Samcan sekilo tuh. Saudara bayangin, pelihara babi piglet namanya. Waktu mereka pelihara babi itu, come to mami. Maminya babi juga. Come to mami. Duh saudara bayangin. Mereka zaman sekarang banyak orang lebih setia pada hewan peliharaannya daripada pada keluarganya. Kenapa? Fellowship nggak ada. Kalau saya pergi ke Jakarta di mall-mall, sekarang yang dulu nggak boleh bawa anjing, sekarang mereka bawa anjing, saudara. Anjingnya didandanin pakai pita. Satu kali waktu saya duduk di sebuah restoran dengan keluarga, lagi mau makan pizza. Tiba-tiba ada sekeluarga, bapak, ibu sama anaknya satu. Mereka juga lagi duduk, bawa anjing satu. Terus tiba-tiba pelayannya bawa sebuah pizza sama pasta tapi dipasangin selamat ulang tahun. Ternyata yang ulang tahun anjingnya. Anjingnya berdiri di tengah-tengah. Papa mamanya terharu. Oh Tuhan, saya pengen lempar itu. Saudara. Semua merayakan. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa bersama. You know. Saudara lihat. Kesetiaan makin tipis di akhir zaman. Kenapa? Fellowship nggak ada. Dingin. Betul kan? Bukan karena AC-nya. Dingin. Kenapa dingin? Kasih suruh naikin dingin. Percayanya udah nggak ada. Kenapa percaya nggak ada? Kecewa. Kecewa nggak disalam. Pas disalam tapi sambil melengos. Kecewa. Di sini nggak ada. Yes. Amin, saudaraku. Satu kali waktu ada seorang ibu tersinggung dengan saya, saudara. Gara-gara pas dia ulurkan tangan, saya lagi dipanggil sama orang lain, jadi saya nggak lihat dia. Padahal tiap minggu biasanya saya salam ibu ini. Tapi hari itu terjadilah sebuah serangan dari si telaten itu. Ya, sisi paling telaten itu, saudara, menyerang ibu ini dari negeri Konoha. What happened, saudara? Setiap minggu ketemu, oh ya baik aja kelihatannya, biasa. Tapi ya saya juga gak ngerti, lama-kelamaan kok kayaknya gimana gitu. 2 tahun kemudian, bayangin saudara, 2 tahun dia berteman dengan si telaten itu saudara. Dia datangin saya dari begini, dia nangis, Pak saya minta maaf. Loh saya bilang ada apa? Mungkin saya minta maaf, mungkin saya yang salah. Enggak Pak, saya minta maaf, kenapa? Saya kepahitan sama Bapak. Oke, kenapa? Karena Bapak gak salam saya. Kapan? 2 tahun lalu Pak. Saudara bayangin. Kasih menjadi dingin. Karena apa? Kecewa. Kecewa yang karena tidak mengerti kenapa dia kecewa. Ada banyak orang kecewa dengan dirinya sendiri sebenarnya. Tapi subjeknya orang lain. Padahal karena dia sendiri gak bisa berdamai. Dan dia sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri. Itu sebabnya orang gak lagi setia. Komunitas adalah satu-satunya tempat di mana Anda dan saya bisa melatih kesetiaan. Amin saudaraku. Kita harus setia untuk, saya dukung kamu dalam doa. Saya akan backup kamu, saya akan ada buat kamu dalam segala keadaan. Itu harusnya tempat di mana kita bisa membuktikan kasih. Disitulah tempat di mana fellowship itu dibangun. Kalau kasih sudah mulai makin dingin, Anda mulai berani datang kepada orang tertentu dan berkata, ampuni saya, maafkan saya, karena something wrong yang saya buat untuk kamu. Jadi hari ini dengan baik, tema yang diberikan pemimpin kita, saya percaya gak kebetulan. Powerful Bapak Ibu Saudara, saudara rasakan gak sih? Setiap tahun kita punya tema yang luar biasa, tiap bulan juga luar biasa, ya kan? Ini tahun the year of preparation. Mungkin sebagian besar kita masih belum mengerti. Apa yang saya harus persiapkan ya? Tinggal 2 bulan lagi kan saudara? Betul nggak? Tinggal 2 bulan lagi. Saya pun juga bertanya, apa yang harus saya persiapkan? Ternyata untuk punya persiapan sesuatu yang besar itu, kita harus menjaga hidup kita day by day. Month after month. Minutes after minute. And now I admit it, saudara. Apa itu? Vigilant.
Waspada Bapak Ibu Saudara, sebab kejahatan bukan karena Bang Napi bilang, tapi kejahatan karena ada kesempatan. Tapi saya beritahu Bapak Saudara, setiap ada kesempatan, pakai itu untuk menangkan jiwa. Kehendak Tuhan dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Let's we pray. Mari bangkit berdiri saudara. Tetap bangun fellowship supaya tidak ada yang dingin di antara kita. Supaya tetap hangat. Supaya ada gaya hidup saling yang kita bangun. Dan yang paling penting apa? Tetaplah setia. Jangan berkurang kesetiaan saudara sama Tuhan. Kita harus makin setia sama Tuhan. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Hey, ku sembah Engkau Yesus, hanya tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tetap Allah. Aku berdoa Tuhan bagi hari ini, agar kami tetap setia di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mau tetap waspada menjaga hidup kami. Kami gak mau salah melangkah. Kami mau jaga dengan tetap berada dalam hadirat-Mu. Firman-Mu menjadi satu-satunya kekuatan bagi kami. Saat segala sesuatu akan berubah. Saat segala janji manusia tidak bisa diandalkan. Bahkan situasi dan keadaan ekonomi yang tidak makin jelas. Tapi firman-Mu stay firm. Firman-Mu tidak berubah oleh apapun. Dunia berubah, firman tetap tinggal tetap. Begitulah karakter kami Tuhan. Semua boleh bergeser, tapi kami mau tetap tinggal di dalam pengharapan kami. Kami mau bangun hubungan. Kami gak mau dingin sesama kami. Kami dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, orang tua, om, tante, sepupu, kami gak mau dingin. Kalau itu ada dingin hari-hari ini yang membuat kami berkurang fellowship, ubakarasik katakan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami gak mau buka celah untuk iblis masuk mengganggu kami. Kami mau bilang dalam nama Yesus, kami mau bertahan dalam kebenaran. Berikan kami kewaspadaan itu Tuhan. Firman-Mu menjadi ukurannya. Thank you Jesus. Berkati gereja ini, berkati umat-Mu. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus.
Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam perekonomian, pekerjaan, terbuka dalam nama Yesus. Berkati gereja, memberkati hamba-Mu Pak Beni dengan Ibu. Berkati Tuhan. Dengan cara yang begitu luar biasa. Gereja ini akan bertumbuh lebih dan lebih lagi Tuhan. Dampak bagi dunia Jember ini. Kami lihat kemurahan Tuhan bekerja. In the name of Jesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Saudara yang belum menerima roti dan anggur bisa dilayani oleh Asher. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, berikan kesempatan untuk kembali lagi mengingat akan segala kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, bila kami selalu diingatkan akan kesetiaan Tuhan. Dan mengingat bahwa hidup kami milik-Mu, bukan milik kami lagi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dan kami pagi hari ini siap untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Sebagai tanda kita menghormati sungguh-sungguh pengorbanan Kristus Yesus. Dan mari dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus telah diserahkan untuk dipecah-pecahkan. Sehingga kita disembuhkan, sehingga kita diselamatkan. Percayakah saudara bahwa persekutuan kita dengan tubuh Kristus ini? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Bukan hanya tubuhnya dipecahkan, tapi sungguh darahnya telah dicurahkan. Dan pagi hari ini kita mengangkat tinggi cawan di atas kepala kita, karena kita percaya ada darah yang tercurah untuk keselamatan kita. Percayakah saudara bahwa cawan ucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan dengan hati-hati di sebelah saudara. Mari naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Nyatakan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk segala kesetiaan Tuhan. Sehingga kami boleh diselamatkan. Kami dikembalikan lagi memiliki hubungan dengan Allah. Terima kasih. Sehingga kami boleh menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sehari kami boleh mempermuliakan Tuhan, menunjukkan pada dunia bahwa kami milik-Mu, bahwa kami adalah representasi kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menghidupi hubungan baik kepada Tuhan, hubungan kepada sesama melalui persekutuan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan segalanya kami mengucap syukur. Kami boleh mengabarkan bahwa sungguh ada Kristus yang sudah mati dan bangkit, memberikan kami pengharapan, memberikan kami keselamatan. Dan itu boleh tergambar dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Rock Journey kelas Disciple pada tanggal 20 Oktober 2025 diliburkan. Kami mengundang seluruh panitia Natal beserta seluruh anggotanya dan juga jemaat yang rindu untuk mendukung dalam doa perayaan Natal kita. Mari bergabung dalam pertemuan doa yang akan diadakan pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 melalui Zoom. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Baptis Selam akan diadakan Minggu 2 November 2025. Mari bagi saudara yang rindu mengungkapkan komitmen iman dan menyambut hidup baru dalam kasih Tuhan melalui baptisan. Saudara dapat menghubungi Rock Center Jember atau Gembala KK masing-masing. Mari ambil bagian bersama untuk memperindah perayaan Natal kita tahun ini. Tim dekorasi Natal membutuhkan sekitar 800 kemasan deterjen atau snack dengan bagian dalam berwarna silver mengkilap yang akan digunakan untuk membuat pohon Natal. Kemasan dapat dikumpulkan pada hari Minggu setelah ibadah kepada Ibu Dia atau melalui GKK masing-masing. Mari hadir bersama dalam acara Good Talk Extravaganza yang akan diadakan pada tanggal 25 Oktober 2025 pukul 9 pagi bertempat di New Sari Utama Convention Hall. Acara ini akan menghadirkan Profesor Dr. Hans Tandra, seorang ahli kesehatan yang akan berbicara tentang how to get a healthy life. Terdapat juga Fandi Santoso Krispat sebagai guest star. Segera daftarkan diri Anda.
Gembala dan seluruh keluarga besar Rock Jember mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Aurelia Adindasari dimohon untuk bangkit berdiri. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara berdoa bagi putra-putri saudara. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan bagi putra-putri mereka, Tuhan. Karena keberadaan mereka di tengah-tengah kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah anak-anak pilihan yang telah Kau tetapkan dari semula Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua rancangan-Mu, semua tujuan-Mu ada bagi setiap anak-anak kami Tuhan. Apa yang baik yang daripada-Mu, itu memenuhi hidup anak-anak kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, pengetahuan-Mu, pewahyuan-Mu, itu melimpah dari masa kecil mereka sampai mereka dewasa kelak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, keluar masuk mereka juga Engkau yang melindungi menyertai di sekolah, di rumah, di waktu mereka bermain Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu itu sempurna buat anak-anak kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Sekali lagi mari katakan oh praise the name, Of the Lord our God. oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord our God. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebelum kita akhiri,
Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami percaya Tuhan yang memberkati ibadah kami dengan kehadiran-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesembuhan yang sudah Tuhan kerjakan buat setiap kami yang sakit. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap hidup kami. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga sebelum pulang memberikan persembahan kami di tempat ini. Kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati hidup kami. Tuhan sudah memberkati pekerjaan tangan kami. Dan kami memberikannya karena kami tahu langit terbuka di atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah kemenangan yang dari Tuhan yang menyertai engkau. Keluar masukmu diberkati engkau. Keluarga rumah tanggamu diberkati. Bahkan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang memberkati. Dan Dia yang memegang dan meneguhkan tangan kananmu. Dan tetaplah waspada dan berdirilah teguh di dalam Tuhan. Sebab aku Tuhan Allah yang menyertai engkau. Jangan engkau menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sebab akulah Allah yang akan menuntun dan membawa hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Dan aku Tuhan mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atas hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.